Bismillah, interaksi obat merupakan reaksi antara dua atau lebih obat atau antara obat dengan makanan, minuman, atau suplemen, atau bisa juga dengan kondisi medis tertentu yang dapat menyebabkan efektivitas salah satu obat atau tiap obat menjadi berkurang, bertambah, bahkan berlebihan sehingga menyebabkan efek toksik. Jadi, bisa meningkatkan risiko efek samping dan bahkan dapat membahayakan nyawa. Interaksi bisa menguntungkan, artinya bermanfaat bagi pengobatan, atau sebaliknya merugikan kesehatan. Berikut ini adalah berbagai dampak interaksi obat berdasarkan jenis interaksinya. Interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan atau minuman, dan juga interaksi obat dengan kondisi medis tertentu atau penyakit. Yang pertama, interaksi obat dengan obat. Interaksi obat dengan obat terjadi ketika seseorang mengkonsumsi dua obat atau lebih secara bersamaan. Semakin banyak obat yang dikonsumsi, semakin tinggi risiko interaksi yang mungkin terjadi. Interaksi obat dengan obat dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan obat dalam menyembuhkan penyakit atau meningkatkan risiko munculnya efek samping obat. Misalnya, minum suplemen zat besi bersamaan dengan vitamin C akan meningkatkan penyerapan zat besi. Sebaliknya, jika bersamaan dengan antasida, maka penyerapan zat besi menjadi berkurang. Jika yang terserap berlebih atau berkurang, maka efeknya bisa meningkat ataupun berkurang. Yang kedua, interaksi obat dengan makanan atau minuman. Beberapa obat tidak boleh dikonsumsi bersamaan atau berdekatan waktunya dengan makanan atau minuman tertentu. Misalnya, susu atau produk susu seperti keju dan yogurt dapat mencegah penyerapan beberapa antibiotik seperti ciprofloxacin dan tetrasiklin. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena kalsium dalam susu dan produk susu dapat mengikat antibiotik sehingga penyerapan antibiotik oleh tubuh dapat terganggu. Bagaimana mencegah hal ini terjadi? Untuk mencegah hal ini, Anda disarankan untuk minum antibiotik 1 atau 2 jam, 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Berikutnya, contoh yang lainnya adalah mengkonsumsi suplemen zat besi bersamaan dengan teh bisa menurunkan penyerapan zat besi oleh tubuh. Kemudian contoh lainnya adalah mengkonsumsi warfarin bersamaan atau berdekatan waktunya dengan konsumsi sayuran hijau. Ini dapat menurunkan efektivitas warfarin. Apa itu warfarin? Warfarin adalah obat pengencer darah yang dapat membantu mencegah pembekuan darah. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu vitamin K, suatu faktor pembekuan darah. Sehingga apabila mengkonsumsi sayuran hijau yang mengandung vitamin K tinggi dapat menurunkan efektivitas dan kinerja daripada obat warfarin ini. Yang terakhir, ketiga, interaksi obat dengan kondisi medis tertentu atau penyakit. Misalnya pada penderita penyakit hati atau ginjal, maka kemampuan untuk merombak obat dan membersihkan obat dari tubuh menjadi berkurang, sehingga dapat menyebabkan risiko keracunan. Contoh lain pada penderita gangguan lambung, jika mengkonsumsi obat anti radang atau antiinflamasi non-steroid, ini dapat memperburuk keadaan yang dideritanya. Nah, oleh sebab itu, berhati-hatilah saat mengkonsumsi obat. Informasikan dan konsultasikan kepada dokter semua obat yang telah dan sedang Anda konsumsi. Dan tentu saja, gunakanlah obat sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan ya. Demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.